Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Dekan FKIP, Bapak Wakil Dekan, Bapak Kabak, Bapak Ibu sekalian yang telah kesempatan hadir pada kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah atas rahmat dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul dalam kegiatan sosialisasi penyusunan rencana pengembangan kompetensi ASN periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darul Arkom. Iya Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan ini, saya cuma mau menyampaikan beberapa hal. Jadi kegiatan ini sebagai tindak lanjut atas kegiatan kami pada undangan dari Biro SDM terkait pengembangan kompetensi ASN yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 1 Agustus kemarin. Jadi saya hanya sekedar untuk menyampaikan sharing kembali apa yang telah disampaikan oleh Biro SDM. Jadi terkait tentang pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Universitas Lago, nanti akan coba kita sharing dan akan kita coba bahas sedikit. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya coba untuk sharing screen materi yang akan coba saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, sebelumnya materi saya apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Iya, baik Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, dari hasil kegiatan sosialisasi kemarin di Bali pada 1 Agustus 2024 kemarin, dari Biro SDM dalam hal ini tim ZI Dikbudristek menyampaikan beberapa materi terkait zona integritas. Jadi hal ini berkaitan erat dengan strategi percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas. Jadi intisari reformasi birokrasi itu ada beberapa tahap. Jadi reformasi birokrasi, zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara tepat, cepat dan profesional. Langkah awalnya itu dengan pembangunan zona integritas, Bapak Ibu. Jadi menuju wilayah bebas korupsi, WBK, wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM, merupakan langkah konkret dalam rangka mengakselerasi pencapaian program kerja reformasi birokrasi pada unit kerja. Jadi di sini dapat saya tampilkan Bapak Ibu daftar unit kerja di Diktiristek yang memiliki predikat ZI WBK, wilayah bebas korupsi. Tahun 2021 ada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kesmas Universitas Indonesia, Fakultas Teknik Undip, Fakultas Teknologi Pertanian Unibra, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pajajaran, LL Dikti wilayah 6. Halo, tidak kedengaran suaranya. Iya Pak, bagaimana? Oh tidak jelas suaranya Pak. Oke, mohon izin Bapak, saya coba cek kembali. Pak ya. Bagus Pak, bagus. Ya. Baik Bapak, apa sudah kedengaran Bapak? Halo? Ya. Jelas sudah Pak. Kedengaran Pak? Jelas Pak di sini. Jelas Pak, oke ya. Oke, terima kasih bagus, Bapak. Saya bagus.
Ya, siap. Terima kasih Bapak. Ya. Baik Bapak, saya coba lanjutkan kembali Bapak, mohon izin. Jadi tahun 2022 ada Fakultas Keperawatan USU Sumatera Utara. Tahun 2023 ada wilayah LL Dikti, wilayah 5 Yogyakarta. Jadi Bapak Ibu, ilustrasi reformasi birokrasi dan zona integritas WBK WBBM di instansi pemerintah. Nah, jadi ini contohnya di Diktekristi ada unsur pengungkit 8 area, 1 manajemen perubahan, 2 tata laksana, yang ketiga manajemen SDM aparatur, yang keempat akuntabilitas, kelima pengawasan, 6 pelayanan publik, 7 organisasi, 8 deregulasi kebijakan. Hasil dari 3 sasaran tersebut outputnya adalah pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, kapasitas dan akuntabilitas. Untuk menuju zona integritas menuju WBK WBBM, unit kerja pelaksana pelayanan instansi pemerintah, contohnya Direktorat Kelembagaan, Direktorat Belmawa, Direktorat SDM, dan Direktorat RTPM. Nah, itu ada unsur pengungkitnya, ada 6 area perubahan, yaitu 1 manajemen perubahan, 2 tata laksana, yang ketiga manajemen SDM, yang keempat akuntabilitas, yang kelima pengawasan, yang keenam pelayanan publik. Hasil sasarannya ada 2, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, yang kedua peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi Bapak Ibu ada 3 fokus sasaran zona integritas. Pertama, integritas, fokus dalam pencegahan KKN melalui pengendalian dan pengawasan internal terhadap seluruh risiko penyimpangan integritas. Yang kedua, pelayanan publik prima, fokus peningkatan kualitas pelayanan publik yang mendorong kepuasan penerima layanan. Yang ketiga, kapabilitas, fokus untuk mengoptimalkan kinerja unit kerja dengan melakukan dan meningkatkan kualitas manajemen kinerja. Yaitu adalah 3 fokus sasaran zona integritas Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah 6 area perubahan zona integritas, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini ada halo ya, pilar utama pembangunan zona integritas, yaitu ini ada 6 pilarnya Bapak Ibu, bisa dilihat. Jadi ada manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas layanan publik. Ini 6 area perubahan Bapak Ibu. Nah, jadi selanjutnya, ya halo Bapak Ibu, halo Bapak, ya gimana? Halo, ya saya lanjut kembali Bapak ya. Ya, jadi di sini ada komitmen ke Dirjen Dikti-Ristek terhadap pembangunan zona integritas dituangkan dalam perjanjian kerja. Jadi perjanjian kerja Dirjen Dikti-Ristek yaitu sasaran program peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek. Halo, iya Pak. Iya baik Bapak. Gimana Pak? Iya baik, saya lanjutkan Pak ya. Ya, jadi perjanjian kerja Dirjen Dikti-Ristek yang kedua adalah indikator kinerja program. Jumlah satker di Dirjen Dikti-Ristek mendapatkan predikat ZIWBK WBBM. Targetnya adalah 9 unit kerja meraih predikat WBK WBBM Bapak Ibu. Nah, jadi selanjutnya perjanjian kerja Sesdikjen Dikti, sasaran kegiatan meningkatkan tata kelola satuan kerja di lingkungan Dirjen Dikti-Ristek. Yang kedua, indikator kinerja kegiatan, jumlah satker Dirjen Dikti-Ristek yang diusulkan mendapatkan predikat WZIWBK adalah 65 unit kerja.
yang untuk diusulkan meraih predikat WBK. Iya. Pembangunan zona integritas wajib dilaksanakan kepada seluruh direktorat di lingkungan jenderal, direktur jenderal. Yang kedua, seluruh fakultas di lingkungan perguruan tinggi akademik. Yang ketiga, seluruh lembaga layanan pendidikan tinggi. Selanjutnya, perjanjian kinerja pembangunan zona integritas dituangkan dalam perjanjian kinerja Dirjen Dikteristik kepada rektor, yaitu 50% fakultas untuk membangun zona integritas. Jadi 50% fakultas di tiap universitas itu wajib membangun zona integritas. Ya. Oke, selanjutnya anggaran pembangunan zona integritas berdasarkan Kemendikbudristek nomor 228 tahun 2003 tentang unit kerja pembangunan ZI menuju WBK di lingkungan Kemendikbudristek. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan menteri ini dibebankan kepada daftar isian pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja yang relevan. Yang kedua, surat PLT Dirjen Diktiristek nomor 0754/E tahun 2023 perihal pembangunan zona integritas di lingkungan Dirjen Diktiristek. Rektor mengalokasikan anggaran dari sumber dana PNBP, BLU, dana masyarakat untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas di seluruh fakultas dalam DIPA dan atau RKA Satker masing-masing. Selanjutnya, surat PLT Sesditjen Diktiristek nomor 7476 tahun 2023 perihal penyusunan pagu alokasi anggaran tahun anggaran 2024 Satker di lingkungan Dirjen Diktiristek. Nah, selanjutnya, jadi penghargaan IKU Dirjen Diktiristek Zona Integritas WBK WBM, surat keputusan Dirjen Diktiristek nomor 103 tahun 2023 tentang penghargaan capaian indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri di lingkungan Direktorat Dirjen Diktiristek. Iya. Nah, ini tim penilai zona integritas. Jadi berdasarkan Kemendikbudristek tahun nomor 1176 tahun 2020 tentang pedoman pembangunan ZI menuju WBK WBBM, tim penilai satuan kerja itu ada dari Dirjen Diktiristek. Tim yang dibentuk oleh pimpinan unit utama mempunyai tugas untuk melakukan penilaian satuan kerja dalam lingkungan unit utama tertentu sehingga memperoleh satuan kerja yang siap diajukan ke tim penilai internal untuk diusulkan sebagai calon satuan kerja yang memperoleh predikat ZIWBK. Yang kedua, tim penilai internal Inspektorat Jenderal, tim aparat pengawasan internal pemerintah yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas melakukan penilaian satuan kerja dalam rangka memperoleh predikat ZIWBK WBBM. Yang ketiga, tim penilai nasional dari Kemenpan RB, tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap satuan kerja yang diusulkan menjadi zona integritas menuju WBK dan menuju WBBM, terdiri dari unsur Kemenpan RB dan reformasi birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia. Ya, jadi mungkin ini adalah sekedar gambaran kenapa sampai pengembangan kompetensi wajib dilaksanakan di setiap unit kerja Bapak Ibu. Jadi awal mulanya berdasarkan dari perjanjian kerja Pak Menteri ke Pak Dirjen. Jadi dari reformasi birokrasi yang telah bergulir itu mensyaratkan wajib melakukan zona integritas Bapak Ibu. Jadi dari beberapa pilar tadi yang telah disampaikan, Bapak Ibu, di situ ada penataan sistem manajemen SDM. Jadi penataan sistem manajemen SDM ini akan muaranya adalah ke pengembangan kompetensi pegawai di tiap instansi. Oke, Bapak Ibu, saya pindah ke slide berikutnya. Ya. Oke. Jadi kita masuk di zona integritas area penataan SDM aparatur, Bapak Ibu.
Jadi di 6 area perubahan tadi ada manajemen perubahan, ada penataan tata laksana, ada penataan SDM aparatur, ada penguatan akuntabilitas, ada penguatan pengawasan, ada peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk penataan SDM aparatur sendiri ada 5 langkah strategis membangun zona integritas. Yang pertama adalah komitmen pimpinan, membangun komitmen nyata dan semangat perubahan yang besar dari level pimpinan tertinggi hingga seluruh jajaran. Yang kedua, kemudahan kecepatan dan transparansi pelayanan. Unit kerja yang berupaya menuju WBK WBBM harus mampu menyediakan sumber daya manusia yang kompeten, ramah, dan dapat dipercaya dalam memberikan pelayanan dan berbagai fasilitas yang lebih baik dalam menunjang kemudahan pelayanan. Yang ketiga, program yang menyentuh masyarakat. Menciptakan program-program yang menyentuh, yaitu program yang mampu menjawab kebutuhan dan mendekatkan unit kerja kepada masyarakat atau pengguna layanan. Yang keempat, monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya. Yang kelima, manajemen media, menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang dilakukan dapat diketahui oleh masyarakat. Berikutnya adalah agenda. Jadi agenda reformasi birokrasi ini adalah perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai, dan selanjutnya adalah sistem informasi kepegawaian. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah penataan sistem manajemen SDM. Tujuannya adalah meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK WBBM. Target yang ingin dicapai yaitu 1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK WBBM. Yang kedua, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK WBBM. Yang ketiga, meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK WBBM. Yang keempat, meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK WBBM. Dan yang terakhir, meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK WBBM. Berikutnya adalah cara pencapaiannya, yaitu mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang sudah dilakukan dengan menuangkannya dalam dokumen atau data dukung yang dapat diakses masyarakat. Yaitu 1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? Acuan dokumennya adalah dokumen rencana kebutuhan pegawai yang mengacu pada peta jabatan dan analis beban kerja atau ABK. B. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang disusun berdasarkan perjabatan, yaitu hasil observasi penempatan pegawai yang mengacu pada rencana kebutuhan pegawai. Yang C, apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja. Hasilnya adalah laporan MONEF penempatan pegawai hasil rekrutmen. Selanjutnya, pola mutasi internal. Dalam melakukan pengembangan karir pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? Jadi dokumen rotasi atau mutasi pegawai dalam bentuk SK. Yang B, apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? Outputnya adalah hasil observasi pelaksanaan rotasi atau mutasi. Apakah rotasi mutasi memperhatikan kompetensi jabatan, mengikuti pola mutasi, dan ada pertimbangan unit kerja berdasarkan SK rotasi terakhir. Selanjutnya, apakah telah dilakukan monitoring
dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. Outputnya adalah laporan MONEF, kegiatan rotasi atau mutasi. Nah, ini yang ketiga adalah pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Apakah unit kerja melakukan training need analysis, TNA, untuk pengembangan kompetensi? Yang B, dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? Yang C, persentase kesenjangan kompetensi atau gap pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan. Jadi outputnya adalah dokumen kebijakan pengembangan kompetensi training need analysis yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai atau standar kompetensi. Selanjutnya, pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan atau hak mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan unit pengembangan kompetensi kepada pegawai dapat melalui pengikut kesertaan kepada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching atau mentoring. Outputnya daftar peserta pelatihan dan pengembangan kompetensi lainnya. Selanjutnya, apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? Outputnya laporan hasil monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi baik bulanan, triwulan, atau semester. Selanjutnya adalah penetapan kinerja individu. Jadi Bapak Ibu, terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu, level di atasnya. Jadi cascading Bapak Ibu ya, jadi terkaitan antara kinerja individu bawahan dengan atasan. Selanjutnya adalah pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik. Berikutnya, hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward atau pengembangan karir, penghargaan, dan lain-lain. Jadi dokumen SKP secara periodik adalah outputnya untuk penetapan kinerja individu, Bapak Ibu. Berikutnya adalah penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai. Aturan disiplin, kode etik, kode perilaku telah dilaksanakan atau diimplementasikan. Outputnya adalah laporan pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik, dan kode perilaku. Selanjutnya adalah sistem informasi kepegawaian. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala. Jadi Bapak Ibu, Ketua Tim TNA, Training Need Analysis, itu bisa mengarahkan anggota di bawahnya, di bawah timnya Ketua TNA untuk selalu mengupdate data informasi terkait kepegawaiannya yang akan diupdate di aplikasi. Itu aplikasinya di karir.kemendikbud.go.id Bapak Ibu. Ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, keterkaitan area penataan SDM aparatur dalam peningkatan kapasitas SDM pada area perubahan zona integritas Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, penguatan akuntabilitas kinerja. Ya, Bapak Ibu, ada yang kendala? Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Dibuka aja anunya, pagarnya. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana Pak? Ya Pak. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Penguatan akuntabilitas kinerja. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? Di sini ada surat permintaan penyampaian lakin fakultas dari universitas, surat penyampaian lakin fakultas ke universitas, atau hasil tangkap layer pengiriman dokumen lakin, laporan kinerja. Dokumen laporan kinerja yang sudah ditandatangani. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja. Jadi ada dokumen lakin fakultas. Ya, baik Bapak Ibu.
untuk mempercepat, mungkin saya akan skip aja yang oke, sudah selesai untuk slide yang ini Bapak Ibu. Jadi saya coba lanjut ke slide berikutnya Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada kebijakan pengembangan kompetensi ASN dan aplikasinya. Jadi manajemen karir ASN adalah suatu proses pengelolaan karir ASN secara sistematis dan berkelanjutan yang meliputi perencanaan, pengembangan, penempatan, dan promosi jabatan. Manajemen karir ASN bertujuan untuk mewujudkan ASN yang profesional, kompeten, berdaya saing, dan dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Jadi di sini ada kebijakan sistem merit ASN. Jadi ada manajemen talenta, pengembangan talenta, sistem penghargaan talenta. Jadi ada ya, kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, dan moralitas. Nah, jadi Bapak Ibu, saat ini Biro SDM sudah melaksanakan sistem merit untuk karir ASN. Nah, ini pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi ASN adalah salah satu aspek penting dalam manajemen karir ASN. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ASN sehingga dapat memenuhi kebutuhan organisasi dan karirnya. Jadi berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 itu pengembangan kompetensi sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Nah, dalam hal ini Biro SDM telah memiliki Wiyata Kinerja Merdeka Belajar. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses aplikasi ini dalam karir.kemendikbud.go.id ya, Bapak Ibu. Mungkin semuanya mungkin sudah memiliki akun masing-masing Bapak Ibu ya. Nah, jadi jika ada yang belum bisa akses, silakan menghubungi kepegawaian untuk mendapatkan user dan password untuk bisa mengakses karir.kemendikbud.go.id. Baik Bapak Ibu, mengapa perlu dilakukan pengembangan? Jadi potret pengembangan kompetensi saat ini, pengembangan kompetensi ASN masih konvensional, masih seremonial. Yang kedua, hanya menjadi tanggung jawab unit SDM, belum melibatkan unit teknis. Yang ketiga, tidak terkait dengan strategi dan tujuan pembangunan nasional. Nah, jadi berdasarkan itulah maka Biro SDM mencoba melakukan pengembangan ASN, pengembangan kompetensi ASN dengan melakukan langkah-langkah strategis, yaitu perubahan kebijakan atau strategi organisasi, jadi ini ada beberapa, jadi kesenjangan kinerja organisasi, ada program baru atau proses bisnis baru, ada pembelajaran jabatan, ada perkembangan teknologi baru, perubahan struktur, budaya organisasi, undang-undang baru, standar kompetensi jabatan, dan rencana pengembangan jabatan dan individu pegawai. Ya. Ini ada roadmap profiling ASN tahun 2019 sampai 2024, itu ada Smart ASN, profil ASN yang memiliki karakteristik yaitu integritas, nasionalisme, wawasan global, IT, bahasa asing, hospitality, networking, entrepreneurship. Selanjutnya 2025 sampai 2030, robust and resilience. Profil ASN yang memiliki karakter adaptif, produktif, fleksibel, empati, responsif, tech savvy, eco-friendly. Selanjutnya 2031 sampai 2045, profil ASN yang memiliki karakteristik berdaya saing, high risk decision maker,
enjoy debating, antusias, mampu bekerja di bawah tekanan. Visi Indonesia 2045, berdaulat, maju, adil, dan makmur. Selanjutnya Bapak Ibu, pengembangan kompetensi merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan organisasi terhadap ASN yang berkualitas, memiliki kompetensi unggul, dan berperilaku baik sesuai dengan standar kompetensi dan rencana pengembangan karir. Jadi melalui Wiyata Kinerja Merdeka Belajar, diharapkan pengembangan kompetensi itu sudah sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Jadi di sini ada rekomendasi pelatihan untuk pegawai, Bapak Ibu. Sudah dipisahkan antara pegawai, leader, dan tim teknologi informasi. Jadi untuk pegawai, rekomendasi pelatihan untuk itu adalah optimalisasi kinerja dengan EI terapan, fundamental internet, literasi digital, 3 isu kekerasan, bahasa Inggris, manajemen SDM, manajemen data, design thinking, kemampuan bahasa Indonesia, komunikasi dan advokasi, kolaborasi dan kemitraan, merdeka belajar, pemahaman regulasi, mengetik 10 jari, Microsoft Office. Selanjutnya untuk leader, ketua tim TENA, itu ada innovation and leadership in digital transformation, big data, digital creative leadership, leader as coach, leader as mentor, digital business strategi, manajemen proyek dan perubahan, pengadaan barang dan jasa, manajemen keuangan pemerintah. Untuk tim teknologi informasi, ada programming, analisis kebutuhan dan perencanaan sistem informasi, IT strategik, dinamika teknik muatan perangkat lunak, metode Agile, digital trust and cyber security, IT project management, dan sebagainya, Bapak Ibu. Jadi ada batas maksimal Bapak Ibu. Jadi berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN, pasal 203 angka 4 dan peraturan lembaga administrasi negara tahun nomor 10 tahun 2018, durasi pengembangan kompetensi ASN itu minimal 20 JP Bapak Ibu dalam 1 tahun. Jadi paling sedikit harus mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi itu 20 JP dalam 1 tahun. Nah, untuk P3K itu maksimal 24 JP dalam 1 tahun. Nah, jadi kalau untuk PASN, PNS itu 20 JP minimal dalam 1 tahun. Ibu. Nah, jadi di sini ada indeks profesionalitas ASN. Untuk diklat kepemimpinan jika memiliki itu minimal 15 JP. Diklat fungsional itu 15 JP. Diklat tenis minimal 20 JP, workshop 10 JP. Jam pembelajaran Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, roadmap profiling ASN. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tahun 2019, 2003, yaitu dari tahun 2019 ke 2024, itu dia punya ini tadi ya. Tahun 2025 sampai 2030 itu ada mengelola ASN dengan prinsip merit, mewujudkan PNS berintegritas, profesional, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan menjalankan peran sebagai unsur perekat bangsa. Selanjutnya, ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya Bapak Ibu, isu strategis manajemen SDM operator saat ini. Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan BKN, sebanyak 34,57% PNS memiliki kompetensi rendah dan potensi yang sangat rendah. Ketimpangan kompetensi PNS antar wilayah juga menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Selanjutnya, kualitas dan kinerja ASN yang masih rendah. Isu selanjutnya adalah program pengembangan kompetensi ASN yang belum diintegrasikan dengan kebutuhan organisasi maupun program pembangunan nasional.
Ya. Jadi Bapak Ibu, indeks profesionalitas ASN adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur kuantitatif tingkat profesionalitas yang hasil. Ya Bapak. Ya halo Bapak. Ya saya lanjutkan kembali Bapak ya. Instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN serta untuk memberikan standar bagi instansi dalam melaksanakan pengukuran indeks profesionalitas ASN secara sistematis, terukur dan berkesinambungan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas profesionalitas. Jadi ini ada kategori tingkat indeks profesionalitas ASN. Nilai dari 91 sampai 100 itu sangat tinggi, 81 sampai 90 tinggi, 71 sampai 80 sedang, 61 sampai 70 rendah, dan kurang dari 60 sangat rendah. Jadi dapat dilihat di layar Bapak Ibu. Di sini ada poin kualifikasi 25 poin, kompetensi 40 poin bobotnya, kinerja 30 poin, disiplin 5 poin bobotnya. Selanjutnya Bapak Ibu, kemampuan suatu organisasi untuk mengadopsi perkembangan pengetahuan di sekitarnya dan mengimplementasikan dengan cepat merupakan suatu keunggulan kompetitif yang terbaik. Learning organization. Ya. Landasan hukum pengembangan kompetensi pegawai. Jadi setiap ASN memiliki hak atau memiliki kewajiban melakukan pengembangan kompetensi. Kalau kemarin hak Bapak Ibu ya, jadi saat ini kewajiban. Jadi setiap ASN memiliki kewajiban melakukan pengembangan kompetensi. Jadi dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN, PP Nomor 11 Tahun 2017, PP 17 Tahun 2020 tentang manajemen ASN, Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi ASN, Permenpan tahun Nomor 38 Tahun 2017 Standar Kompetensi PNS, Kepmen 310 Tahun 2021 Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi PNS, Permendikbud Nomor 34 Tahun 2003, Perlan Nomor 6 Tahun 2003 tentang pengembangan kompetensi terintegrasi. Jadi sistem terintegrasi dan berkelanjutan itu melalui Wiyata Kinerja Merdeka Belajar, Pak Ibu. Iya, selanjutnya Bapak Ibu dapat dilihat dari diagram berikut. Jadi ini alurnya. Jadi Wiyata Kinerja Merdeka Belajar merupakan strategi pengembangan kompetensi pegawai ASN Kementerian dengan pengintegrasian seluruh sumber daya dalam upaya pemenuhan kebutuhan organisasi terhadap ASN yang berkualitas, memiliki kompetensi unggul dan berperilaku baik. Jadi ini ada urutannya, ada ketua TNA, wakil ketua, direktur Wiyata Kinerja, manajer pelajaran, ketua kelompok TNA, anggota kelompok TNA. Ini jadi yang sebagai ketuanya adalah Sekjen ya, Bapak Sekjen. Jadi wakil ketuanya ada Kapusdiklat, Kapusdatin, Kepala BKHM, Kepala BSDM. Jadi direkturnya Kapusdiklat, Sekstama, Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur Jenderal. Strategi penyusunan rencana pengembangan kompetensi, Bapak Ibu. Jadi TNA itu ada top down, ya. Jadi
Rencana pengembangan kompetensi ditetapkan oleh Sekjen, Ketua Wiyata Kinarya, lalu oleh Pusdiklat, Wakil Ketua Wiyata Bidang Manajemen Pembelajaran menjadi dasar untuk menetapkan rencana pelaksanaan Bangkom jangka 5 tahun ke depan, rencana pelaksanaan Bangkom jangka pendek, rencana tahunan. Jadi rencana pengembangan kompetensi disusun oleh Ketua Kelompok TNA dengan pegawai Bapak Ibu. Selanjutnya diverifikasi oleh satuan kerja, kemudian divalidasi oleh Biro SDM. Ya. Jadi diverifikasi di sini adalah satuan kerja, kalau di rektorat di kepegawaian Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, mekanisme penyusunan rencana pengembangan kompetensi. Jadi tahap awal adalah pegawai dipastikan untuk login ke karir menggunakan akun Dikbud HR Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu ada yang masih memiliki kendala belum bisa mengakses Dikbud HR, silakan ke kepegawaian untuk meminta user dan password dari kepegawaian Bapak Ibu. Nah, selanjutnya setelah bisa mengakses Dikbud HR, selanjutnya Bapak Ibu mencari tahu siapa verifikator Bapak Ibu. Jadi verifikatornya itu adalah Ketua TNA. Jadi Ketua TNA itu tiap-tiap fakultas Ketua TNA sudah ditentukan dan sudah ada SK-nya. Jadi Bapak Ibu bisa mencari tahu Bapak Ibu itu berada di bawah timnya siapa. Jadi Ketua TNA-nya siapa, nanti Bapak Ibu bisa untuk melakukan dialog dan konsultasi. Setelah Bapak Ibu mengetahui dan melakukan dialog, Bapak Ibu bisa melakukan diskusi dan menyepakati rencana pembelajaran untuk 5 tahun ke depan. Setelah itu masing-masing pegawai mensubmit data rencana. Jadi Bapak Ibu setelah melakukan diskusi dengan ketua kelompok TNA, Training Lead Analysis, jadi Bapak Ibu mensubmit data rencana tersebut ke dalam aplikasi karir Dikbud HR. Kemudian tim verifikator universitas melakukan verifikasi Bapak Ibu. Jadi setelah diverifikasi sudah sesuai dengan ketentuan, selanjutnya tim verifikator akan mengirim ke tim verifikasi Satker. Nah, jadi tim verifikasi Satker selanjutnya akan melakukan pengiriman data ke Biro SDM untuk divalidasi Bapak Ibu. Jadi tampilannya nanti Bapak Ibu, saya coba contohkan. Ya, jadi seperti ini salah satu contohnya Bapak Ibu. Jadi ketika ada tahun 2024 ini ada 25 JP yang telah dilaksanakan Bapak Ibu. Jadi ini sudah ya, gimana Ibu? Maaf, belum tampil Pak. Bentar Bapak ya. Ya, jadi salah satunya seperti ini Bapak Ibu. Jadi jadi ini data yang telah diinput, yang selanjutnya telah diverifikasi oleh admin Satker Bapak Ibu. Kemudian dari universitas, kemudian dari satuan kerja, kemudian dari validasi dari Ketua TNA, verifikasi oleh Ketua TNA. Nah, selanjutnya dari Satker Universitas, dari kepegawaian, selanjutnya divalidasi oleh Biro SDM Bapak Ibu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi ini ada progres rencana finalisasi 21 JP, 4 JP, jadi totalnya 25 JP Bapak Ibu. Jadi sudah melebihi dari kewajiban 20 JP per tahun Bapak Ibu. Oke, saya lanjut ke slide selanjutnya. Iya Bapak Ibu, ini ada bentuk jalur dan jenjang pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Jadi pengembangan kompetensi dibagi menjadi dua, jadi klasikal dan non klasikal Bapak Ibu. Jadi klasikal itu yang ada beberapa. Jadi yang pertama pelatihan struktural kepemimpinan, ada pelatihan manajerial, pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan sosial kultural, seminar, konferensi, sarasehan, webinar,
workshop atau lokakarya, kursus, penataran, bimbingan teknis, sosialisasi, dan lainnya. Ada non-klasikal, ada konseling, coaching, mentoring, learning, pelatihan jarak jauh, data sharing, pembelajaran alam terbuka, outbound, patok banding, benchmarking, pertukaran antar PNS dan pegawai swasta, belajar mandiri atau self learning, komunitas belajar, magang atau praktik kerja. Jadi Bapak Ibu, pemenuhan kebutuhan dalam bentuk pendidikan. 1. Peningkatan kapasitas individu dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan. Di sini ada gap kompetensi. Yang kedua, pemenuhan syarat kualifikasi pendidikan dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi maupun jabatan fungsional. Jadi dalam pemenuhan kebutuhan dalam bentuk pendidikan, di sini terkait dengan kualifikasi pendidikan Bapak Ibu. Jadi untuk jabatan pimpinan JPT, jabatan administrasi maupun jabatan fungsional, terdapat syarat jabatan yang mengharuskan kualifikasi pendidikan tertentu Bapak Ibu. Yang ketiga, pemenuhan keahlian tertentu dalam mendukung profesi jabatan ASN, kebutuhan ASN. Yang keempat, pengembangan karir melalui implementasi sistem merit dan manajemen talenta ASN, pengembangan karir. Jadi Bapak Ibu, jadi tugas belajar beasiswa dibebas tugaskan, tugas belajar dibebas tugaskan. Bahwa memang pelaksanaan PKK ini tidak bisa dilihat satu arah saja, seperti itu. Misalnya dari bagian persyaratan pelayanan. Pak Budi. Bapak Ibu, Pak Budi. Pak Budi ya. Ya, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi kaitan dengan rekrutmen ASN PNS P3K, biaya negara lebih berat, biaya sendiri terkait penyusunan ijazah. Jadi di sini ada tugas belajar beasiswa dibebas tugaskan, ada tugas belajar beasiswa tidak dibebas tugaskan, ada tugas belajar biaya mandiri dibebas tugaskan, ada tugas belajar biaya mandiri tidak dibebas tugaskan. Selanjutnya Bapak Ibu, jenis perencanaan pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Jadi disusun periode 5 tahunan berdasarkan kebutuhan strategis, kebutuhan jabatan, kebutuhan individu. Disusun di tahun berjalan bersifat mendesak, strategis, jabatan dan individu. Yang kedua, jalur seminar, webinar, sosialisasi, dan belajar mandiri. Disusun saat mendapatkan umpan balik dari hasil asesmen, sesuai jadwal umpan balik. Jadi ekosistem Wiyata Kinerja Merdeka Belajar Bapak Ibu di websitenya karir.kemendikbud.go.id. Jadi di situ ada perencanaan Bangkom, ada pengembangan karir, manajemen talenta, tugas belajar, dan evaluasi. Jadi Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti LMS, sudah terupdate di wkmb.kemendikbud.go.id Bu ya, Bapak Ibu ya, bisa dicek nanti diupdate kembali datanya di wkmb.kemendikbud.go.id. Nah, jadi semua data SDM Kemendikbud.go.id itu tadi sudah terintegrasi Bapak Ibu. Jadi sudah dengan akun Ditbud HR Bapak Ibu. Jadi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan data. Jadi semuanya bisa dilihat semua di aplikasi tersebut, baik hasil dari hasil kegiatan yang telah kita ikuti maupun kebutuhan data lainnya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, selanjutnya saya tampilkan slide berikutnya. Jadi Oke Bapak Ibu, kita coba ke sistem manajemen karir. Ya, tadi setelah kita login ke karir.kemendikbud.go.id, tampilannya tadi seperti saya
coba tayangkan tadi seperti ini. Jadi jika warnanya udah biru muda berarti udah disetujui, yang merah ditolak dan yang biru belum diverifikasi Bapak Ibu. Jadi statusnya bisa kita lihat langsung seperti ini. Jadi ini udah disetujui berarti Bapak Ibu ya. Jadi karena sudah warna biru. Jadi kalau Bapak Ibu masih menginput data rencana, nanti dia statusnya masih warna biru, belum diverifikasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan untuk mengupdate jika Bapak Ibu sudah bisa mengakses akunnya Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu bisa mengupdate data-datanya Bapak Ibu. Jika ada yang tidak sesuai Bapak Ibu perbaiki untuk supaya diverifikasi segera oleh operator admin unit kerja Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu akan mengikuti beberapa kegiatan untuk kegiatan sosialisasi, workshop, seminar, Bapak Ibu bisa menginput datanya dan mengklik tambah data di aplikasi tersebut Bapak Ibu. Nanti ada petunjuknya di masing-masing menunya itu. Nanti silakan Ibu input, Bapak Ibu input. Ya. Oke Bapak Ibu, ini ada bentuk, jalur, dan jenjang pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Ini berdasarkan peraturan Lembaga Administrasi Nasional nomor 10 tahun 2018 dan Permendikbudristek nomor 34 tahun 2023. Di sini ada 4 kotak area. Jadi yang pertama ini ada kinerja di bawah ekspektasi, potensial rendah. Jadi butuh konseling. Monitoring, manage output. Manage output penelitian ya. Yang kedua ada kinerja sesuai ekspektasi. Potensialnya rendah, jadi butuh pelatihan teknis, belajar mandiri, learning, based learning, outbound, social culture. Yang ketiga, kinerja di bawah ekspektasi, potensial rendah, potensial menengah. Di sini ada pelatihan teknis dibutuhkan, monitoring, counseling, action based learning, outbound, social culture. Selanjutnya ada kinerja di atas ekspektasi, potensial rendah. Jadi dibutuhkan coaching, pembimbingan, knowledge sharing, literature study, learning, outbound, social culture. Selanjutnya kinerja sesuai ekspektasi, potensial menengah. Dibutuhkan challenge staff, workshop atau karya, pelatihan teknis, learning, outbound, social culture, job shadowing, atau magang, Bapak Ibu. Jadi selanjutnya kinerja di bawah ekspektasi, potensial tinggi. Jadi dibutuhkan konseling, monitoring, belajar mandiri, learning, outbound, social culture. Kinerja di atas ekspektasi, potensial menengah. Dibutuhkan project assessment, coaching, tugas belajar, benchmarking, data sharing, outbound, social culture, learning, atau pertukaran PNS. Yang ke-8, kinerja sesuai ekspektasi, potensial tinggi. Jadi dibutuhkan project assessment, coaching, tugas belajar, benchmarking, data sharing, sosialisasi, outbound, social culture, komunitas belajar. Dan yang paling terakhir, kinerja di atas ekspektasi, potensial tinggi. Jadi dibutuhkan job enrichment, pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan manajerial, sekolah kader, data sharing, outbound, dan social culture. Jadi ini sudah dikelompokkan Bapak Ibu ya. Jadi dari hasil kinerja penilaian kinerja Bapak Ibu, jadi ada kinerja yang di bawah ekspektasi, tapi Bapak Ibu memiliki potensi yang rendah. Jadi analisa kebutuhannya yaitu coaching. Begitu juga selanjutnya, ketika kinerja Bapak Ibu sesuai ekspektasi, tapi
potensialnya sedang atau menengah. Jadi dibutuhkan pelatihan, mentoring, counseling, outbound, dan lain-lain sebagainya, Bapak Ibu. Jadi sudah dipetakan oleh teman-teman dari Biro SDM, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah jalur pengembangan kompetensi klasikal, Bapak Ibu. Jadi jalur pengembangan itu adalah pelatihan struktural kepemimpinan, ada program peningkatan kompetensi. Jadi pelatihan struktural kepemimpinan itu adalah program peningkatan kompetensi kepemimpinan melalui proses pembelajaran secara intensif. Jadi jumlah JP-nya sesuai JP program pelatihannya. Yang kedua, pelatihan manajerial. Program peningkatan kompetensi teknis manajerial bidang kerja sesuai proses pembelajaran secara intensif. Jadi jika di dalam negeri sesuai JP program pelatihan, jika di luar negeri ditambahkan 20% dari JP program pelatihan, Bapak Ibu. Pelatihan teknis yaitu program peningkatan kompetensi penguasaan substansi bidang kerja melalui proses pembelajaran secara intensif, Bapak Ibu. Jadi sesuai JP program pelatihan ditambahkan 20% dari JP program pelatihan untuk yang di luar negeri, Bapak Ibu. Selanjutnya ada pelatihan fungsional, Bapak Ibu. Program peningkatan kompetensi bidang tugas yang terkait dengan jabatan fungsional, Bapak Ibu, melalui proses pembelajaran secara intensif. Jadi Bapak Ibu yang memiliki jabatan fungsional sesuai JP program pelatihan ditambahkan 20% dari program pelatihan JP pelatihan. Selanjutnya adalah pelatihan sosial kultural, Bapak Ibu. Program peningkatan kompetensi sosial kultural melalui pembelajaran secara intensif. Jadi jika dalam negeri sesuai JP program pelatihan, jika di luar negeri ditambahkan 20% dari JP program pelatihan, Bapak Ibu. Selanjutnya ada melalui seminar konferensi sarasehan, yaitu pertemuan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi terkait peningkatan kinerja dan karir yang diberikan oleh pakar atau praktisi untuk memperoleh pendapat para ahli mengenai suatu permasalahan di bidang aktual yang relevan dengan bidang tugas atau kebutuhan pengembangan karir. Yaitu 1 hari kegiatan seminar setara dengan 4 JP, Bapak Ibu. Jika di luar negeri, 1 hari kegiatan setara dengan 6 JP. Selanjutnya ada workshop atau lokakarya, Bapak Ibu. Jadi pertemuan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi terkait peningkatan kinerja dan karir yang diberikan oleh pakar atau praktisi. Fokus kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan tertentu yang relevan dengan bidang tugas atau kebutuhan pengembangan karir dengan memberikan penugasan kepada peserta untuk menghasilkan produk tertentu selama kegiatan berlangsung dengan petunjuk praktisi dalam penyelesaian produk. 1 hari kegiatan workshop itu setara dengan 5 JP, Bapak Ibu. Jadi untuk yang dalam negeri, untuk yang luar negeri 1 hari kegiatan setara dengan 7 jam pembelajaran untuk workshop atau lokakarya, Bapak Ibu. Selanjutnya ada kursus, yaitu kegiatan pembelajaran terkait suatu pengetahuan atau keterampilan dalam waktu relatif singkat dan biasanya diberikan oleh lembaga non formal, Bapak Ibu. Jadi untuk dalam negeri sesuai JP program kursus, untuk luar negeri ditambahkan 20% dari JP kursus, Bapak Ibu. Yang ke-9 ada penataran. Kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan karakter dalam bidang tertentu dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, Bapak Ibu. Untuk dalam negeri sesuai JP program penataran, untuk luar negeri ditambahkan 20% dari JP penataran, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah bimbingan teknis. Kegiatan pembelajaran dalam rangka memberikan bantuan untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang bersifat khusus dan teknis. Untuk jam pembelajaran dalam negeri sesuai JP program bimbingan teknis, untuk luar negeri ditambahkan 20% dari JP bimbingan teknis, Bapak Ibu. Yang terakhir ada sosialisasi, Bapak Ibu. Jadi sosialisasi adalah kegiatan ilmiah untuk memasyarakatkan suatu pengetahuan atau kebijakan agar menjadi lebih kenal, dipahami, dan dihayati oleh PNS, Bapak Ibu. Jadi untuk 1 hari kegiatan sosialisasi setara dengan 4 JP, Bapak Ibu. Untuk di luar negeri 1 hari kegiatan setara dengan 6 jam pembelajaran, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu adalah jalur pengembangan kompetensi non klasikal, Bapak Ibu. Jadi jalur pengembangannya yang pertama ada coaching,
yaitu pembimbingan peningkatan kinerja melalui pembegalan kemampuan memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri Bapak Ibu. Di sini untuk satu kali kegiatan coaching itu setara dengan 2 JP, maksimal dihitung 2 kali dalam 1 bulan Bapak Ibu. Jadi dalam 1 bulan Bapak Ibu bisa melakukan coaching itu sebanyak 2 kali Bapak Ibu. Nah, 1 kali kegiatan coaching setara dengan 2 JP Bapak Ibu. Itu jika dilakukan di dalam negeri. Jika dilakukan luar negeri, itu 1 kali kegiatan setara dengan 4 JP Bapak Ibu. Maksimal dilakukan 2 kali dalam sebulan Bapak Ibu. Yang kedua, mentoring Bapak Ibu. Mentoring itu pembimbingan peningkatan karir kinerja melalui transfer pengetahuan Bapak Ibu. Pengalaman dan keterampilan dari orang yang lebih berpengalaman pada bidang yang sama Bapak Ibu. Jadi ketika ada teman-teman yang mahir atau ahli dalam bidang tertentu bisa mentransfer, mementor teman-teman rekan kerjanya. Nah, itu kegiatannya setara dengan 2 JP Bapak Ibu. Jadi dalam negeri kegiatannya setara 2 JP maksimal 2 kali dalam sebulan Bapak Ibu. Untuk yang di luar negeri kegiatannya setara dengan 4 JP maksimal 2 kali dalam sebulan Bapak Ibu. Selanjutnya ada learning Bapak Ibu. Jadi pengembangan kompetensi PNS yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan pembelajaran dan peningkatan kinerja. Jadi Bapak Ibu maksimal 1 hari itu mendapatkan 3 JP Bapak Ibu untuk kegiatan learning. Jadi untuk dalam negeri 3 JP dan untuk luar negeri 4 JP Bapak Ibu. Ada pelatihan jarak jauh selanjutnya Bapak Ibu. Jadi pelatihan jarak jauh itu proses pembelajaran terstruktur dengan dipandu oleh penyelenggara pelatihan jarak jauh Bapak Ibu. Untuk jam pembelajarannya dalam negeri sesuai dengan jam pelajaran program pelatihan. Untuk luar negeri ditambahkan 20% dari jam pelajaran pelatihan Bapak Ibu. Selanjutnya ada data sharing Bapak Ibu. Jadi data sharing itu penugasan atau penempatan pada suatu tempat untuk jangka waktu tertentu. Jadi Bapak Ibu ditugaskan oleh pimpinan untuk istilahnya magang. Jadi di situ untuk kegiatannya 1 kali kegiatan setara dengan 20 JP Bapak Ibu. Jadi untuk 1 kali kegiatan data sharing di situ dikonversi ke 20 jam pembelajaran. Nah, untuk di luar negeri ditambahkan 20% dari 20 JP tersebut Bapak Ibu. Selanjutnya adalah pembelajaran alam terbuka atau outbound Bapak Ibu. Jadi pembelajaran outbound ini pembelajaran melalui simulasi yang diarahkan agar PNS mampu menunjukkan potensi dalam membangun semangat kebersamaan, memaknai kebajikan dan keberhasilan bagi diri dan orang lain Bapak Ibu. Yang kedua, memaknai pentingnya peran kerjasama, sinergi, dan keberhasilan bersama Bapak Ibu. Jadi untuk jam pembelajarannya disetarakan sesuai dengan program pembelajaran outbound-nya Bapak Ibu. Nah, untuk yang luar negeri ditambahkan 20% dari jam pembelajaran outbound. Selanjutnya adalah benchmarking Bapak Ibu. Jadi benchmarking adalah kegiatan untuk mengembangkan kompetensi dengan cara membandingkan dan mengukur suatu kegiatan organisasi lain yang mempunyai karakteristik sejenis Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu melakukan benchmarking ke Unibra, UI, ke ITB, nah jadi itu kegiatannya setara dikonversi dengan 10 JP Bapak Ibu. Jadi untuk kegiatan benchmarking ini setara dengan 10 JP. Untuk luar negeri itu setara dengan 20 JP Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada pertukaran ASN dalam pertukaran ASN dengan pegawai, yaitu kesempatan kepada ASN untuk menduduki jabatan tertentu di sektor swasta sesuai dengan persyaratan kompetensi. Nah, itu dikonversi setara dengan 20 JP setiap kali kegiatan pertukaran. Nah, kalau di luar negeri sebanyak 24 JP Bapak Ibu. Selanjutnya adalah belajar mandiri Bapak Ibu. Jadi belajar mandiri itu upaya individu untuk mengembangkan kompetensinya melalui proses secara mandiri dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tersedia. Jadi Bapak Ibu jika Bapak Ibu melakukan kegiatan belajar mandiri bisa dengan membaca literasi atau mengikuti pelatihan-pelatihan bersifat online
Nah, dia mengembangkan kompetensi secara mandiri Bapak Ibu. Jadi itu dikonversi sebanyak 2 JP per hari, setiap hari Bapak Ibu. Untuk yang luar negeri itu dia ditambahkan 20% jam pembelajaran dari program belajar mandiri Bapak Ibu. Selanjutnya adalah komunitas belajar Bapak Ibu. Jadi komunitas belajar ini perkumpulan beberapa pegawai ASN yang memiliki tujuan saling menguntungkan untuk berbagi pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku PNS sehingga mendorong terjadinya proses pembelajaran Bapak Ibu. Jadi kalau komunitas belajar itu mungkin Bapak Ibu yang memiliki grup WhatsApp itu yang mungkin sesama fungsional atau sesama angkatan praja, nah sehingga di situ Bapak Ibu saling berbagi, sharing pengetahuan, keterampilan untuk mengembangkan kompetensi Bapak Ibu. Itu disetarakan sebanyak 2 JP per hari Bapak Ibu. Untuk luar negeri 20% dari jam pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada magang atau praktik kerja Bapak Ibu. Jadi magang atau praktik kerja ini proses pembelajaran untuk memperoleh dan menguasai keterampilan dengan melibatkan diri dalam proses pekerjaan tanpa atau dalam petunjuk orang lain yang sudah terampil dalam pekerjaan itu. Jadi tempat magang adalah unit yang memiliki tugas dan fungsi yang relevan dengan bidang tugas ASN yang melakukan praktik kerja atau magang Bapak Ibu. Jadi untuk setiap kali kegiatan magang itu setara dengan 20 jam pembelajaran Bapak Ibu untuk dalam negeri, untuk luar negeri setara dengan 24 jam pembelajaran. Baik Bapak Ibu, ini ada slide. Jadi Bapak Ibu nanti jika sudah mengetahui siapa ketua tim PNA-nya, training need analisisnya, Bapak Ibu segera melakukan dialog atau diskusi untuk mengisi form Bapak Ibu. Jadi ada form rencana pengembangan pegawai, individual development plan. Di situ berisi nama, NIP, jabatan, pangkat, golongan, unit kerja. Di formnya tersebut Bapak Ibu, di situ ada tahun pelaksanaan, dari tahun 2025 sampai 2029 Bapak Ibu. Di tahun tersebut selanjutnya ada bentuk pengembangan. Jadi pengembangannya ada pelatihan, pendidikan, jenis-jenis. Selanjutnya ada jenjang atau jalur pengembangan. Jika Bapak Ibu membutuhkan pelatihan learning, nanti selanjutnya Bapak Ibu bisa memilih nama pelatihannya. Di sini contohnya pelatihan learning itu dia membutuhkan pelatihan data science dengan jumlah pembelajaran JP-nya 35 JP, regional itu nasional, terus anggarannya. Di sini anggarannya bisa disusun dengan berkonsultasi dengan bagian keuangan Bapak Ibu. Nanti mungkin ketua TNA-nya yang akan menganalisa kebutuhan anggarannya Bapak Ibu. Jadi di sini ditetapkan di angka 3.600.000 dengan skala prioritas Bapak Ibu. Jadi di sini ada skala prioritas Bapak Ibu. Di situ ada skala prioritas rendah, tinggi, dan sedang. Jadi untuk contoh berikut, untuk program pelatihan learning dengan pelatihan data science 35 JP, regional nasional, anggaran 3.600.000 itu dengan skala prioritas sedang Bapak Ibu. Jadi nanti ketua TNA yang akan menentukan skala prioritasnya Bapak Ibu. Jadi apakah ini betul-betul urgent, itu bisa skala prioritas tinggi. Artinya mendesak Bapak Ibu. Jadi ada suatu pekerjaan yang ketika Bapak Ibu belum memiliki keahlian atau skill yang mumpuni, jadi dibutuhkan segera untuk bisa mengakses atau meningkatkan pelayanan Bapak Ibu. Jadi itu masuk kategori tinggi dan itu bisa untuk segera dilakukan. Selanjutnya di tahun 2025 juga dibutuhkan pelatihan. Ini jalur pengembangannya pelatihan teknis Bapak Ibu. Nama pelatihannya manajemen SDM. Jam pembelajaran 30, regional nasional, anggarannya 5 juta dan prioritas tinggi. Skala prioritasnya tinggi Bapak Ibu. Jadi selanjutnya 2025 juga ada bentuk pengembangannya itu bentuk pelatihan. Itu ada jalurnya outbound.
jalur pengembangan outbound Bapak Ibu. Jadi nama pelatihannya pengembangan diri pegawai 20 JP regional nasional, anggarannya 2,5 juta, prioritasnya rendah. Mungkin karena rendah mungkin bukan berarti tidak dibutuhkan Bapak Ibu ya, tapi artinya skalanya itu mungkin setelah pelatihan teknis dulu atau learning dulu baru outbound seperti itu barangkali. Apa ya Ibu Bapak Ibu. Jadi bukan berarti rendah itu tidak dilaksanakan. Artinya kan namanya rencana Bapak Ibu ya. Jadi rencana tahun depan mau dilakukan pelatihan outbound. Nah, itu kemungkinan setelah kegiatan skala prioritas yang tertinggi dan sedang dilaksanakan barangkali Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk tahun 2026 itu dibutuhkan pendidikan Bapak Ibu. Nah, di sini pengembangan peningkatan pendidikan jenjang S3. Nah, jadi dengan prodinya ilmu manajemen setara dengan 120 JP. Nah, ini direncanakan di regional, jadi mungkin untuk tugas belajar di luar negeri. Nah, ini anggarannya dialokasikan 2 miliar, Bapak Ibu, skala prioritas tinggi. Nah, jadi Bapak Ibu untuk yang memiliki pengembang atau akan melakukan pengembangan di dalam pendidikan, itu bisa untuk direncanakan Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu masih jenjang pendidikan S1 untuk melanjutkan ke S2 bisa nanti dilakukan perencanaan Bapak Ibu. Dengan seperti yang tertampil ini, jadi bentuk pengembangannya pendidikan jenjangnya S3, prodinya ini diisi ilmu manajemen, JP-nya 120, regionalnya nasional atau internasional, anggarannya dengan skala prioritas Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu ini 2029 berarti dilompati 2027 2028 nggak ada kegiatan